Keselamatan itu anugerah semata, bukan pahala. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Allah yang Esa, Allah itu kasih semata-mata, dan karena begitu besar kasih Allah, Dia menganugerahi keselamatan dengan cuma-cuma, seperti dikatakan Yesus sendiri. Karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya, Yesus yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup sejati dan kekal. Yohanes 3 ayat 16. Alkitab BIS. Dari ayat ini bisa dipahami bahwa satu, Allah Maha Kasih kepada manusia dan tidak ingin manusia binasa di neraka. Kedua, karena kasih-Nya yang tidak terukur itu, Allah mengutus Yesus Kristus sebagai anak tunggal. Ketiga, untuk menyelamatkan manusia supaya tidak binasa, tidak di alam maut, melainkan hidup kekal damai di surga. Saudara-saudara, inilah amazing grace, anugerah terbesar dari Allah, keselamatan bagi manusia. Artinya, manusia diampuni segala dosa-dosanya melalui kehadiran Yesus Kristus, yang juga disebut anak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, Yohanes menulis, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Allah tidak bisa mencipta dengan diam membisu. Allah berfirman, bersabda, selalu kun fayakun, jadilah, dan seterusnya. Firman yang bersama-sama Allah ini telah dijadikan manusia Yesus. Tulis Yohanes dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya, kepada Yesus, sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Firman itu menjadi manusia Yesus untuk menyatakan bahwa Allah mau hadir di tengah-tengah kehidupan manusia untuk menyelamatkan manusia melalui hadirnya Yesus Kristus. Penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Artinya, dalam diri Yesus dinyatakan karunia kasih Allah, pemberian Allah, dan dinyatakan kebenaran Allah. Saat Maria mengandung oleh Roh Kudus, malaikat berkata kepada Maria, itulah sebabnya anak yang akan lahir itu adalah kudus dan akan disebut anak Allah. Lukas 1 ayat 35. Inilah mukjizat Allah. Yesus lahir dari seorang perawan suci. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, Allah sendiri mengatakan dari langit saat Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan dengarlah suara dari surga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Matius 3 ayat 17. Saudara-saudara yang terkasih, melalui Yesuslah manusia diselamatkan dengan menerima Yesus sebagai Tuhan, firman Allah yang menjadi manusia dari surga dan menjadi juru selamat manusia. Saudara-saudara, manusia mendapat keselamatan hidup kekal adalah nyata dan benar sebagai anugerah Allah semata, gratis. Efesus 2 ayat 8-9 menulis, sebab oleh anugerah kamu diselamatkan
melalui iman, dan ini bukan dari dirimu sendiri, tetapi karunia Allah, bukan hasil usahamu, supaya tidak ada seorang pun yang menyombongkan diri. Saudara-saudara terkasih, jadi keselamatan manusia semata-mata karena percaya, semata-mata anugerah, bukan karena berbuat banyak pahala, kebaikan. Pahala tetap saja tidak menyelamatkan di mata Allah. Manusia penuh dosa. Mazmur 53 ayat 34 bersaksi, Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Itulah sosok manusia di mata Allah. Keselamatan di surga bukan dengan dasar pahala, karena dengan pahala manusia melakukan hubungan dengan Allah secara transaksional, seperti tawar-menawar. Aku sudah banyak berbuat pahala, jadi aku pantas masuk surga. Ini sikap transaksi. Bukan begitu Allah melihat, tetapi karena belas kasih-Nya yang besar, Allah mau mengampuni. Sekali lagi, bukan karena pahala. Keselamatan hanya dari Allah, bukan usaha manusia sendiri dengan menumpuk pahala. Ya, keselamatan semata-mata anugerah, semata belas kasih Allah dengan menerima dan percaya Yesus Kristus yang diberi kuasa mengampuni dosa manusia dan menyelamatkan untuk hidup kekal. Roma 3 ayat 23-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh anugerah-Nya telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, dibenarkan dan diselamatkan melalui penebusan oleh Yesus, bukan pahala. Seperti ditulis di Efesus 2 ayat 8 tadi, oleh anugerah kamu diselamatkan melalui iman. Ini bukan dari dirimu sendiri, juga bukan dari pahala. Hanya dengan iman, percaya pada Yesus, manusia diselamatkan. Ini adalah putusan Allah yang sudah berabad-abad sebelumnya dinubuatkan para nabi di Perjanjian Lama. Lukas 5 ayat 24, kata Yesus, supaya kamu mengetahui bahwa anak manusia, anak Allah yaitu Yesus, berkuasa di bumi untuk mengampuni dosa. Saudara-saudara yang diberkati Allah, Yesus mengatakan akan misinya dan akibat kalau tidak menerimanya. Dalam Yohanes 3 ayat 17-18 ditulis, karena Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui anaknya Yesus. Orang yang percaya kepadanya tidak akan dihukum, tetapi orang yang tidak percaya sudah berada di bawah hukuman, karena ia tidak percaya pada nama Anak Tunggal Allah. Saudara-saudara yang terkasih, renungkanlah apa kata Yesus. Keselamatan bukan karena pahala, tetapi anugerah pemberian Allah semata-mata melalui Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Amin.